Halo semuanya, Assalamualaikum. Masih dengan nastar. Hari ini aku membuat nastar lagi. Untuk kalian yang lagi nyari resep nastar yang super lembut, super lumer, dan manisnya pas, just pakai resep ini. Kali ini aku pakai resepnya Bu Fatma Bahalwan. Siapkan wadah yang besar, masukkan 250 gram butter. Kali ini aku pakai Wisman yang sebelumnya aku masukkan ke dalam kulkas agar tidak meleleh. 250 gram margarin. Nah, ini kita kocok dengan mixer sebentar saja hingga sedikit creamy. Lalu masukkan 100 gram gula halus. Selanjutnya masukkan 4 kuning telur. Dan terakhir tambahkan 40 gram susu bubuk dan 700 gram tepung terigu. Masukkan tepung 2 tahap agar mudah mengaduknya. Nah, ini kita aduk dengan mixer sebentar saja. Hanya asal tercampur, jangan lama-lama karena nanti nastarnya bisa melebar. Matikan mixer, lanjut aduk dengan spatula hingga adonannya bisa dipulung. Nah, ini adonannya udah selesai, teksturnya seperti ini, sangat lembut dan mudah untuk dipulung. Ini aku ambil sepertiga untuk dibentuk dan sisanya aku simpan di kulkas. Kalau nanya kenapa dimasukkan kulkas, karena adonannya mengandung butter. Kalau cuacanya panas bisa meleleh dan mengeluarkan minyak. Dan adonan yang dimasukkan ke dalam kulkas harus ditutup rapat biar nggak kering. Untuk adonan kulit aku timbang masing-masing 7 gram, atau bisa pakai sendok takar ukuran 5 gram atau 7,5 gram tapi nggak penuh. Dan untuk isian kali ini aku timbang masing-masing 3 gram. Ini isiannya aku siapkan dari kemarin dan aku masukkan ke dalam kulkas. Untuk loyangnya jangan dioles apapun agar nastarnya nggak geser-geser saat pengolesan kuning telur. Ambil satu adonan kulit, pipihkan, isi dengan isian, lalu bulatkan hingga bulat dan benar-benar halus. Taruh di loyang sambil sedikit dibanting agar nastar menempel dan gak geser-geser saat pengolesan kuning telur. Nah, ini udah selesai, langsung akan aku panggang. Sebelumnya oven udah aku panaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Dan ini akan aku panggang di suhu 130 hingga 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit. Sambil menunggu nastar dipanggang, kita siapkan olesannya. 2 kuning telur, di sini aku pakai telur omega jadi nggak perlu menambahkan pewarna. Dan 2 sendok makan minyak. Aduk hingga tercampur rata. Setelah 30 menit keluarkan nastar dan tunggu hingga dingin atau sedikit hangat baru kita oles. Nah, ini nastarnya udah dingin agak hangat, akan kita oles dengan kuning telur. Oles dengan kuas yang kecil dan bulunya halus sampai merata.
Olesan pertama udah selesai, lanjut olesan kedua. Kita putar dulu loyangnya agar semua sisi teroles dengan merata. Di tahap ini nyalakan oven karena setelah dioles langsung kita panggang, nggak nunggu olesannya kering. Setelah selesai olesan kedua, nggak perlu menunggu olesannya kering, langsung kita oven kembali. Ini akan aku panggang di suhu 140 derajat Celcius api bawah selama 12 menit, kemudian pindah ke api atas selama 3 menit, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini udah mateng, kemudian kita keluarkan dari oven. Nah, ini panas-panas, langsung kita sapu embun yang ada di permukaan nastar dengan kuas yang bersih, kering, dan lembut agar permukaan nastarnya menjadi glowing. Nah, ini dia nastarnya glowing, olesannya juga nempel, nggak lepas dan nggak retak. Kita lanjut ke sisa adonan. Ini udah aku keluarkan dari kulkas dan plastiknya udah aku buka. Adonannya sedikit mengeras, tapi saat kita pulung dengan tangan, adonannya kembali lembut. Jadi jangan khawatir kalau adonannya bakal keras ya teman-teman. Nah, ini hasil semua nastarnya udah selesai. Satu resep jadi banyak banget. Alhamdulillah hasilnya bagus semua. Nastarnya sangat lembut, nggak ada keresnya, masuk mulut langsung lumer. Ini cocok untuk kalian yang lagi nyari resep nastar yang full lembut ya teman-teman. Manisnya pas, nggak kemanisan, wangi wisma dan susunya itu baunya sampai serumah. Satu resep ini menghasilkan 5 toples ukuran 600 ml. Lebih dikit karena ada yang udah dimakan. Oke teman-teman, sekian video kali ini, nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku membuat nastar lumer glowing no retak. Masih pakai resepnya Nyonya Lim, tapi kali ini aku buat yang versi full kuning telur. Di video sebelumnya versi resep asli yaitu dengan 1 putih telur. Yang mau tahu cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai. Siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 150 gram butter. Kali ini aku pakai Wisman, kalian juga bisa pakai merek Anchor atau Ancor dan merek yang lainnya. 150 gram margarin. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata dan halus. Untuk mengadukan bisa pakai balon whisk ya teman-teman. Aku pakai mixer karena nyari yang praktis aja. Nah, ini udah cukup halus, sekarang kita masukkan gula halusnya. Di resepnya 100 gram tapi aku pakai 85 gram karena selai isiannya aku beli jadi dan rasanya udah manis. Kalau selai isiannya agak asam boleh pakai 100 gram sesuai resep ya. Selanjutnya masukkan 3 butir kuning telur. Sebaiknya pakai kuning telur biasa aja ya teman-teman agar adonannya tidak berwarna orange. Aku pakai telur omega dan menurutku kurang cantik di adonan. Dan ngocoknya sebentar aja, cukup sampai tercampur, jangan sampai mengembang ya teman-teman. Kita lanjut masukkan tepung-tepungan 40 gram susu bubuk. Dua 25 gram tepung maizena. Terakhir masukkan 475 gram tepung terigu. Masukkan bertahap agar mudah mengaduknya.
Nah, ini udah selesai, matikan mixernya, lanjut aduk dengan spatula hingga tercampur rata. Aku nggak ulin pakai tangan agar nanti nastarnya itu bisa lumer, nggak keras dan nggak melebar. Ini adonannya bagus banget ya teman-teman, lembut dan mudah dipulung. Aku ambil setengah untuk langsung dipulung dan setengahnya lagi aku masukkan ke kulkas. Jangan lupa harus ditutup rapat agar tidak kering adonannya. Kalau nggak dimasukkan ke kulkas juga nggak apa-apa, asal ngerjainnya sat-sat ya teman-teman. Jadi nggak kelamaan di suhu ruang yang bisa membuat butternya meleleh dan nastarnya menjadi melebar. Untuk adonan kulit aku timbang masing-masing 7 gram atau bisa pakai sendok takar yang ukuran 7,5 gram tapi nggak penuh. Untuk isian aku siapkan dari kemarin dan aku timbang masing-masing 4 gram. Kalau mau 3 gram juga bisa ya teman-teman. Selainnya ini aku beli jadi, mereknya ada di kolom deskripsi. Kemudian siapkan loyang tanpa dioles apapun ya teman-teman, agar saat dioles kuning telur nanti nastarnya nggak geser-geser. Ambil satu adonan kulit kemudian pipihkan, ambil isian lalu tutup hingga benar-benar rapat. Kemudian bulatkan hingga benar-benar halus. Letakkan di loyang sambil sedikit dibanting, tujuannya agar nempel dan gak geser saat nanti dioles kuning telur. Dan lakukan hingga semua adonan habis. Nah, ini setengah adonan udah jadi, langsung kita panggang. Sebelumnya oven udah aku panaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Letakkan loyang di rak bawah. Ini akan kita panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau dua loyang sekaligus, posisi loyangnya harus diganti saat pertengahan waktu agar matangnya merata. Sambil menunggu nastar dipanggang, kita buat olesannya. Di sini aku pakai 2 butir kuning telur dan 1 sendok makan minyak. Aduk hingga tercampur merata. Kalau mau pakai madu atau kental manis, boleh ya, 1/4 sendok teh. Setelah 25 menit, keluarkan nastar dan tunggu hingga hangat, baru akan kita oles dengan kuning telur. Nah, ini nastarnya udah agak hangat, kita akan oles dengan bahan olesan yang kita buat tadi. Gunakan kuas yang kecil dan lembut agar olesannya halus dan merata. Olesan pertama udah selesai, lanjut olesan kedua. Kita putar loyangnya agar semua bagian bisa terolesi dengan merata. Sebelum mengoles kedua kalinya, panaskan oven karena setelah selesai olesan kedua langsung akan kita panggang tanpa menunggu olesannya kering. Nah, ini olesan kedua udah selesai, jangan nunggu sampai kering, langsung kita oven kembali. Ini akan kita oven di suhu 140 derajat Celcius api bawah selama 12 menit, kemudian pindah ke api atas selama 3 menit.
atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini nastarnya udah mateng, kemudian kita keluarkan dari oven. Langsung kita sapu embun yang ada di permukaan nastar dengan kuas yang lembut biar makin glowing. Dan yang ini hasil dari setengah adonan yang dimasukkan ke kulkas, jadinya 2 loyang. Aku panggang sekaligus dan lupa tukar posisi loyangnya di pertengahan waktu. Jadi yang rak atas warnanya golden brown tapi tetap bagus, glowing dan gak retak. Untuk versi yang full kuning telur ini hasilnya lebih lumer, sedangkan yang resep asli yang dengan putih telur nastarnya lebih kokoh. Kalau menurut aku dua-duanya sama-sama oke, sama-sama enak. Setelah dingin masukkan ke dalam toples dan wajib menggunakan sarung tangan ya teman-teman, agar nastarnya tidak cepat berjamur. Satu resep ini menghasilkan 4 toples ukuran 600 ml, per toplesnya kurang dari 400 gram nastar. Oke teman-teman, sekian video kali ini, nantikan video selanjutnya. Next, aku akan bikin nastar premium versi resep lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.